Terkuat, ada indikasi dugaan fraud senilai 2,5 triliun rupiah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Dugaan kasus korupsi ini dilakukan oleh 4 debitur bermasalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumadana merinci, 4 debitur yang terlibat dugaan fraud tersebut bergerak di bidang sawit, batu bara, hingga nikel. Ketut menjelaskan, Kejagung belum menetapkan status hukum perusahaan tersebut. Ia beralasan saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan dan masih terus diteliti oleh tim terpadu. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan, pada tahap pertama ada 4 perusahaan yang terindikasi fraud tersebut diantaranya PT RII, PT SMR, PT SRI, dan PT PRS. Burhanuddin menambahkan akan ada lagi laporan susulan dengan 6 perusahaan yang terindikasi fraud 3 triliun rupiah. Atas temuan dugaan tindakan pidana ini, Sri Mulyani meminta manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peranan dan tanggung jawabnya, serta membangun tata kelola yang baik. Terjawab sudah, teka-teki siapa yang mengelola GBK, Monas, dan Kemayoran. Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah sepakat menghapus daftar inventaris masalah 561 dalam draft rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Sebelumnya, dalam pasal 61 dalam draft RUU DKJ dijelaskan bahwa pemerintah pusat bakal menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan sejumlah aset di Jakarta mulai dari Gelora Bung Karno, kawasan Monumen Nasional, dan kawasan Kemayoran kepada Provinsi Jakarta. Namun pemerintah meminta agar DIM tersebut dihapus karena pengelolaan barang milik negara menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Hal ini berarti pemerintah, DPR, dan DPD menyepakati GBK Monas Kemayoran tetap dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Namun pemerintah DKJ masih dapat mengajukan permohonan jika ingin meminjam aset-aset tersebut. Kabar baik buat para pemudik, pemerintah dan badan usaha tol siap kasih diskon agar mudik terjangkau. Hal ini dipastikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono setelah adanya pertemuan dengan Asosiasi Jalan Tol Indonesia atau ATI. Namun sayangnya belum dipastikan berapa diskon tarif tol yang diberikan. Namun yang pasti, jauh sebelum diskon tarif tol MBZ sudah resmi naik. Terhitung Sabtu 9 Maret 2024, besar kenaikan tarif tol golongan 1 sebesar Rp7.000. Operator beralasan kenaikan tarif ini karena mempertimbangkan inflasi untuk ruas jalan tol Jakarta Cikampek dari periode September 2016 hingga Desember 2023, serta hitungan inflasi untuk segmen jalan layang MBZ mulai periode Oktober 2020 hingga Desember 2023. Selain itu, komponen lainnya yaitu pengembalian investasi terhadap penambahan kapasitas lajur dalam tol Jalan Cikampek dari KM 50 sampai dengan KM 67 arah Cikampek dan KM 62 sampai dengan KM 50 arah Jakarta, serta penyediaan 4 titik fasilitas emergency parking bay di jalan tol layang MBZ. Digugat operator taksi asal Australia, raksasa transportasi Uber setuju membayar $178 juta Amerika Serikat atau sekitar 2,77 triliun rupiah. Alasan gugatan ini karena mereka mengaku kehilangan pendapatan ketika Uber muncul di negeri kanguru itu. Gugatan class action ini diajukan pada tahun 2019 di Mahkamah Agung Negara Bagian Victoria atas nama lebih dari 8.000 pemilik taksi, pengemudi, dan pengusaha mobil sewaan. Uber dituding melanggar undang-undang yang mengharuskan taksi dan mobil sewaan dilengkapi lisensi. Dalam dokumen gugatan, munculnya Uber pada 2012 dianggap menggerus pendapatan taksi berlisensi. Tapi Uber menampik dan menyebut pihaknya tidak melakukan pelanggaran secara sengaja. Uber juga dinilai mengesampingkan industri taksi yang sudah ada. Sebanyak 170.000 mobil listrik milik raksasa Korea Selatan Hyundai dan Kia ditarik dari pasaran. Recall dilakukan ke sejumlah seri Ioniq dan Genesis serta Kia EV6. Merujuk Kementerian Agraria, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan, ada kesalahan yang ditemukan pada perangkat lunak unit kontrol. Pengisian daya terintegrasi yang digunakan kendaraan tersebut atau dikenal ICCU.
Hal itu dapat mempersulit pemberian daya pada baterai bertegangan rendah dan menyebabkan kemungkinan kendaraan berhenti saat mengemudi. Secara rinci, mobil listrik yang ditarik adalah Ioniq 5, Ioniq 6, dan Genesis GV60, GV70, Electrified GV80, dan dilaporkan pula 61.131 unit Avante milik Hyundai Motor juga akan menjalani tindakan perbaikan mulai 19 Maret karena ketahanan lampu depan yang bermasalah. Unit Kia R126 juga mendapatkan penilaian ketidakpatuhan standar keselamatan dari kementerian dan akan mengalami perbaikan mulai 20 Maret karena pesan peringatan airbag tidak ditampilkan pada perlindungan matahari.